Bayangkan sebuah acara pertunangan mewah. Tenda berdiri rapi, tamu-tamu berpakaian elegan, semua menunggu keluarga calon mempelai pria datang dengan penuh harapan. Tapi yang datang, justru motor tua berisik. Seorang kakek turun dengan pakaian sederhana. Dalam hitungan detik, suasana berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Serius itu keluarganya? Datang pakai motor begituan. Ini mau tunangan atau apa sih? Lalu, penghinaan makin menjadi. Ibu, dari calon mempelai wanita bahkan berkata dengan senyum sinis. Saya kira, tukang ojek yang salah alamat. Tawa pecah. Semua ikut merendahkan. Semua merasa lebih tinggi. Kecuali satu orang. Kakek tua itu, hanya diam. Tenang. Seolah, dia tidak tersentuh. Seolah, dia sedang menunggu sesuatu. Dan tepat saat penghinaan mencapai puncaknya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun. Semua langsung kenal. Jabatannya tinggi. Semua berubah hormat. Tapi yang terjadi berikutnya membuat semua orang membeku. Pria itu berjalan cepat, melewati semua orang, langsung menuju kakek tua itu. Lalu, menunduk hormat. Pak, maaf saya terlambat. Seketika suasana hening. Wajah yang tadi penuh tawa berubah pucat. Dan saat semua masih bingung, pria itu menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu siapa beliau ini? Dia adalah..." Siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Terik matahari menyinari halaman rumah besar milik keluarga Bu Ratna, membuat tenda putih yang berdiri di sana tampak menyilaukan. Kursi-kursi tersusun rapi, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan suara musik lembut mengalun pelan, menciptakan suasana yang seharusnya hangat dan membahagiakan. Hari itu adalah hari pertunangan putri semata wayangnya, Sinta. Para tamu sudah mulai berdatangan. Wanita-wanita berpakaian rapi duduk berkelompok, saling berbisik sambil sesekali tertawa kecil. Para pria berbincang santai, sebagian memegang gelas minuman, sebagian lagi sibuk dengan ponsel mereka. Namun di balik semua kemeriahan itu, ada satu hal yang terus menjadi bahan pembicaraan. Keluarga calon mempelai pria belum juga datang. Bu Ratna berdiri di dekat pintu masuk, sesekali melihat ke arah jalan dengan wajah yang mulai menunjukkan kegelisahan. Ia sudah membayangkan bagaimana hari ini akan berjalan sempurna. Keluarga calon menantu akan datang dengan mobil mewah, membawa hantaran yang pantas, dan semua tamu akan melihat bahwa ia tidak salah memilih pasangan untuk anaknya. Namun waktu terus berjalan, dan yang datang, jauh dari bayangannya. Suara motor tua yang berisik tiba-tiba memecah suasana. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Sebuah motor tua dengan cat yang sudah pudar perlahan memasuki halaman. Suaranya kasar, tidak selaras dengan musik lembut yang mengalun sejak tadi. Motor itu berhenti di dekat tenda, dan dari atasnya turun seorang kakek tua. Pakaiannya sederhana. Kemeja yang rapi tapi terlihat lama, celana kain yang sudah sedikit kusam, dan sandal biasa yang tidak mencerminkan kemewahan sedikit pun. Dia adalah Pak Dharma, besan yang ditunggu-tunggu. Di belakangnya, turun seorang pria muda. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, dan gerak-geriknya menunjukkan ketenangan yang berbeda dari kebanyakan orang seusianya. Itulah Arga, calon mempelai pria. Bisik-bisik langsung menyebar. Itu, keluarganya. Masa ia cuma berdua? Naik motor begituan lagi. Bu Ratna menahan napas sejenak. Wajahnya berubah kaku. Senyum yang tadinya ia siapkan perlahan menghilang. Ia melangkah maju, diikuti beberapa anggota keluarganya. Matanya menatap dari ujung kepala sampai kaki sosok kakek itu. "Maaf," ucapnya, suaranya terdengar halus tapi penuh penilaian. "Anda dari pihak pria?" Pak Dharma mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya ayahnya Arga." Jawaban itu membuat beberapa orang saling pandang. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran. "Oh, ayahnya," katanya pelan. "Saya kira, tukang ojek yang salah alamat." Beberapa tamu langsung tertawa kecil. Tidak ada yang terang-terangan mengejek, tapi cukup jelas bahwa mereka menikmati momen itu. Arga mengepalkan tangannya. Namun Pak Dharma hanya tersenyum ringan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada pembelaan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. "Silakan masuk," kata Bu Ratna akhirnya. Nada suaranya berubah menjadi formal,
dingin. Mereka dipersilakan duduk, tapi tidak ada kehangatan dalam penyambutan itu. Di dalam tenda, suasana semakin terasa janggal. Beberapa tamu secara terang-terangan memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang hanya tersenyum kecil sambil menggeleng. Seorang wanita parubaya mendekat, pura-pura ramah. "Bapak kerja apa?" tanyanya. Kakek itu menjawab singkat, "Saya hanya orang biasa." Jawaban itu justru memancing tawa kecil. "Orang biasa berani datang melamar ke keluarga seperti ini?" sambung wanita itu. Arga menoleh, matanya mulai menunjukkan emosi. Namun sekali lagi, Pak Dharma hanya diam. Seolah semua kata-kata itu tidak cukup penting untuk dibalas. Tak lama kemudian, ayah Sinta ikut bergabung. Wajahnya tidak sekeras Bu Ratna, tapi jelas terlihat bahwa ia tidak nyaman. "Jadi, keluarga dari pihak pria hanya berdua?" tanyanya. "Yang lain berhalangan hadir," jawab Pak Dharma. Jawaban sederhana itu justru memperburuk suasana. "Acara sebesar ini," kata salah satu paman Sinta, "masa cuma datang berdua? Ini seperti tidak menghargai kami." Suasana mulai memanas. Arga akhirnya angkat bicara. "Kami datang dengan niat baik," ucapnya tegas. Namun sebelum ia melanjutkan, Bu Ratna langsung memotong. "Niat baik saja tidak cukup," katanya. "Ada standar yang harus dijaga." Kalimat itu membuat beberapa tamu mengangguk setuju. Kakek itu menatap Arga sebentar, seolah memberi isyarat untuk tetap tenang. Lalu ia berkata pelan, "Kami mengerti." Namun di dalam kata-kata itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sekadar menerima, tapi seperti mencatat. Sinta yang sejak tadi hanya diam, mulai terlihat gelisah. Ia melirik Arga, ingin berbicara, tapi suasana tidak memberinya ruang. Bisik-bisik semakin keras. Tatapan-tatapan semakin tajam. Dan tanpa disadari, acara yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, perlahan berubah menjadi panggung penghinaan. Di sudut tenda, seorang tamu berbisik pelan kepada temannya. "Kalau begini, sepertinya tidak akan berjalan lancar." Temannya mengangguk. Entah kenapa, rasanya akan ada sesuatu yang terjadi. Dan benar saja, semua yang hadir belum tahu bahwa kedatangan sederhana itu bukan awal dari kehinaan, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suasana terus berjalan, tapi ketegangan semakin terasa. Dan di balik wajah tenang sang kakek tua, tersimpan sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang akan membuat semua orang yang ada di sana menyesal. Namun saat itu, tidak ada satupun yang menyadarinya. Suasana di bawah tenda itu semakin terasa sesak, meski angin siang berhembus pelan. Bukan karena panas, tapi karena kata-kata yang terus berjatuhan tanpa jeda. Halus di awal, lalu semakin tajam, seolah tidak lagi peduli pada batas sopan santun. Arga duduk tegak di kursinya. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal di atas lutut. Ia mencoba menahan diri, menelan setiap kalimat yang dilontarkan ke arah ayahnya. Di sampingnya, kakek tua itu tetap tenang. Wajahnya datar, matanya lembut, seolah semua yang terjadi hanyalah angin lewat. Namun justru ketenangan itu yang membuat beberapa orang semakin berani. "Pak," suara seorang kerabat terdengar lagi. "Motor bapak itu masih kuat dipakai jauh ya?" Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tapi senyumnya jelas meremehkan. Beberapa orang tertawa kecil. Pak Dharma mengangguk pelan. "Masih, selama dirawat dengan baik." Jawaban sederhana, tanpa nada tersinggung. Namun tawa justru semakin terdengar. "Wah, hebat ya," sahut yang lain. "Jarang-jarang sekarang orang masih setia sama barang lama begitu." Kata setia diucapkan dengan penekanan yang terasa seperti sindiran. Arga menoleh perlahan. Matanya mulai menunjukkan kilatan emosi. Ia hampir bicara, tapi kembali ditahan oleh tatapan singkat ayahnya. Satu tatapan yang penuh arti. "Tenang, sabar. Jangan sekarang." Namun tidak semua bisa ditahan selamanya. Bu Ratna kembali mendekat. Kali ini ia duduk tepat di depan mereka, menyilangkan kaki dengan sikap yang menunjukkan kendali penuh atas situasi. "Pak," katanya, "saya ingin bicara terus terang saja." Pak Dharma mengangguk. "Silakan, Bu. Kami ini keluarga yang menjaga nama baik," lanjut Bu Ratna. "Lingkungan kami, pergaulan kami, semuanya punya standar." Ia berhenti sejenak,
lalu menatap motor tua yang masih terlihat dari luar tenda. Saya tidak ingin anak saya nanti dipandang rendah hanya karena latar belakang keluarga pasangannya. Kalimat itu tidak lagi dibungkus halus. Itu penghinaan. Langsung, tanpa sisa. Beberapa tamu mulai diam. Mereka tahu, ini sudah melewati batas. Namun tidak ada yang menghentikan. Arga akhirnya berdiri. Kursinya bergeser sedikit, menimbulkan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Cukup, Bu. Suaranya rendah, tapi tegas. Semua mata langsung tertuju padanya. Kami datang ke sini dengan niat baik. Lanjutnya, bukan untuk dinilai dari apa yang kami pakai atau kami bawa. Bu Ratna tersenyum tipis. Niat baik itu penting, katanya, tapi realita juga tidak bisa diabaikan. Arga menatap lurus. Realita seperti apa, Bu? Realita bahwa hidup itu butuh kemampuan, jawab Bu Ratna cepat. Bukan hanya perasaan. Suasana kembali hening. Sinta menggigit bibirnya. Wajahnya mulai pucat. Bu, cukup, ucapnya pelan. Namun Bu Ratna mengangkat tangannya, menghentikan. Ibu bicara demi masa depanmu. Kalimat itu terdengar seperti alasan, tapi lebih seperti pembenaran. Kakek tua itu akhirnya berbicara. Bu Ratna, katanya pelan, kami memahami kekhawatiran ibu. Nada suaranya tenang. Tidak ada sedikit pun emosi yang meledak. Tapi saya ingin bertanya, lanjutnya, apakah nilai seseorang hanya dilihat dari apa yang tampak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun salah satu paman Sinta tertawa kecil. Di dunia nyata, Pak, ya, memang begitu. Beberapa orang mengangguk. Seolah itu adalah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Pak Dharma tersenyum tipis. Baik, ucapnya singkat. Hanya satu kata. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sangat halus. Nyaris tidak terlihat. Arga menoleh ke ayahnya. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak diucapkan, tapi terasa. Namun sebelum ia sempat bertanya, suara lain kembali muncul. Ngomong-ngomong, kata salah satu tamu, Bapak ini sebenarnya kerja apa sih? Pertanyaan itu dilontarkan tanpa basa-basi. Seolah memang ingin dijawab, atau justru ingin mempermalukan. Pak Dharma menatap sebentar, lalu menjawab, saya hanya menjaga beberapa usaha. Usaha apa? Desak orang itu. Usaha kecil saja. Jawaban itu memancing senyum sinis. Ya, kelihatan sih, gumam seseorang, cukup keras untuk didengar. Tawa kembali pecah. Namun kali ini, tidak semua ikut tertawa. Beberapa mulai merasa tidak nyaman. Karena penghinaan itu, sudah terlalu jauh. Sinta menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu Arga bukan orang seperti yang mereka bayangkan. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Tapi hari itu, ia tidak punya kekuatan untuk melawan keluarganya sendiri. Di sisi lain, Arga berdiri diam. Ia tidak duduk kembali. Ia juga tidak pergi. Ia hanya menatap satu persatu orang yang tadi tertawa. Tatapannya tidak marah, justru terlalu tenang. Dan itulah yang membuat beberapa orang mulai gelisah. Seolah mereka sedang menertawakan sesuatu yang belum mereka pahami. Kakek tua itu kemudian berdiri perlahan. Gerakannya sederhana, tapi langsung membuat suasana berubah. Arga, ucapnya pelan. Iya, Pak. Kita tunggu sebentar lagi. Arga mengerutkan kening. Tunggu apa, Pak? Pak Dharma tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Seseorang akan datang. Kalimat itu terdengar biasa. Namun entah kenapa, membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Bu Ratna mengangkat alis. Siapa lagi yang mau datang? Tanyanya. Pak Dharma menatapnya dengan tenang. Nanti juga tahu. Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat suasana kembali berubah. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Kali ini bukan tentang motor tua. Bukan tentang pakaian sederhana. Tapi tentang satu hal. Siapa yang sebenarnya akan datang? Dan kenapa Pak Dharma terlihat begitu yakin? Waktu terasa berjalan lebih lambat. Detik demi detik terasa panjang. Dan tanpa disadari, semua orang mulai menunggu. Bukan lagi menunggu acara pertunangan. Tapi menunggu sesuatu yang belum mereka mengerti. Sesuatu yang akan segera datang. Dan saat itu tiba.
Tidak ada satupun dari mereka yang akan siap. Waktu seperti melambat di bawah tenda itu. Suara musik yang sejak tadi mengalun kini terasa jauh, seolah tertelan oleh ketegangan yang menggantung di udara. Para tamu tidak lagi benar-benar berbincang. Sebagian pura-pura sibuk, sebagian lain hanya saling pandang, menunggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Kalimat sederhana dari kakek tua itu masih terngiang. Seseorang akan datang. Bu Ratna melipat tangannya di dada. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Pak, ini acara keluarga," katanya. Nada suaranya mulai dingin. "Kalau memang ada yang mau datang, seharusnya dari tadi sudah hadir." Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya berdiri di samping Arga, memandang ke arah luar tenda. Tatapannya tenang, seperti seseorang yang tidak sedang menunggu, melainkan sudah yakin. Arga sendiri mulai merasa aneh. Ia mengenal ayahnya sebagai sosok yang sederhana, tidak suka membuat kejutan, apalagi di situasi seperti ini. "Pak," bisiknya pelan, "siapa yang Bapak maksud?" Pak Dharma melirik sekilas. "Kamu akan tahu," jawabnya singkat. Jawaban yang sama. Dan justru itu yang membuat rasa penasaran semakin kuat. Di sisi lain, keluarga Sinta mulai kembali berbisik. "Gaya sekali," gumam salah satu kerabat. "Seolah-olah penting." "Mungkin mau datangin temannya biar terlihat tidak sendirian," sahut yang lain. "Tetap saja, datang pakai motor begituan," tambah yang lain sambil tertawa kecil. Namun tawa itu tidak lagi sekeras sebelumnya. Ada keraguan tipis yang mulai merayap. Karena meski mereka mencoba meremehkan, sikap Pak Dharma terlalu tenang. Terlalu tidak biasa. Seolah ia tidak sedang berada di posisi yang direndahkan. Sinta berdiri perlahan dari kursinya. Ia berjalan mendekati Arga, ragu-ragu. "Maaf," ucapnya lirih. Arga menatapnya. Tatapannya tidak marah, tapi juga tidak sama seperti biasanya. "Aku tidak tahu akan seperti ini," lanjut Sinta, suaranya bergetar. Arga menarik napas pelan. "Aku juga tidak menyangka," jawabnya. Sinta menunduk. "Ibu memang seperti itu," katanya, mencoba menjelaskan. "Dia hanya ingin yang terbaik." Arga tersenyum tipis. "Kalau yang terbaik harus dimulai dengan merendahkan orang lain," ucapnya pelan, "itu bukan yang terbaik." Sinta tidak bisa menjawab. Kata-kata itu terasa terlalu berat. Di belakang mereka, Bu Ratna memperhatikan dengan wajah tidak suka. Ia berjalan mendekat lagi, kali ini dengan langkah yang lebih tegas. "Sinta," katanya, "kembali ke tempatmu." Ibu tahu apa yang ibu lakukan." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk membantah. Sinta kembali diam. Ia melangkah mundur, kembali ke kursinya dengan perasaan yang semakin berat. Di saat yang sama, seorang tamu berdiri dan melihat ke arah jalan. Ada mobil masuk," katanya. Semua kepala langsung menoleh. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil hitam perlahan mendekat. Mengkilap, elegan, dan jelas bukan kendaraan biasa. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik muncul lagi, kali ini dengan nada berbeda. "Itu mobil siapa?" Tamu tambahan. "Atau?" Mobil itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Seorang pria turun. Berjas rapi, langkahnya tenang, aura wibawa terpancar tanpa perlu usaha. Beberapa tamu langsung berdiri. Mereka mengenali sosok itu. Itu Pak Surya, direktur utama perusahaan besar itu. Kenapa beliau ke sini? Ayah Sinta langsung berubah sikap. Wajahnya yang tadi kaku kini penuh senyum. Ia berjalan cepat menyambut. "Pak Surya, selamat datang," katanya ramah. "Sebuah kehormatan bagi kami." Namun pria itu tidak langsung menjawab. Matanya menyapu halaman. Lalu, berhenti. Tepat pada satu titik. Pada sosok kakek tua yang berdiri tenang di dekat Arga. Langkahnya berubah. Dari santai, menjadi cepat. Ia melewati ayah Sinta begitu saja. Tidak menyapa. Tidak berhenti. Langsung menuju Pak Dharma. Semua orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Pria berjas itu berhenti tepat di depan kakek tua. Dan dalam satu gerakan yang jelas, ia menundukkan kepala. "Pak, maaf saya terlambat." Kalimat itu jatuh seperti petir. Tidak keras,
tapi menghancurkan semua kesadaran yang ada di sana. Bu Ratna membeku. Ayah Sinta terdiam di tempat. Para tamu saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Arga menatap ayahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia melihat sesuatu yang berbeda di wajah Pak Dharma. Bukan lagi sekadar tenang, tapi berwibawa. Pak Dharma mengangguk pelan. "Kamu datang juga?" katanya. Nada suaranya berubah, tetap lembut. Tapi kini, terasa memiliki kendali. Pria berjas itu berdiri tegak. "Tidak mungkin saya tidak datang, Pak." Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Bu Ratna akhirnya memberanikan diri. Ia melangkah mendekat, suaranya sedikit gemetar. "Maaf, Pak Surya," katanya. "Anda kenal dengan beliau?" Pria itu menoleh perlahan. Tatapannya kini tidak lagi ramah. "Kenal?" ulangnya. Ia menatap satu persatu wajah di sekitarnya. Lalu kembali ke arah Bu Ratna. "Sepertinya, Anda belum tahu siapa beliau." Kalimat itu membuat jantung semua orang berdegup lebih cepat. Sunyi kembali turun. Lebih dalam. Lebih berat. Dan di detik itu, semua orang mulai sadar bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar. Sunyi turun seperti kabut tebal yang menelan seluruh suara. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada tawa kecil. Semua yang hadir terpaku pada satu titik yang sama. Pada sosok kakek tua yang sejak tadi mereka hina. Dan pada pria berjas yang berdiri dengan sikap penuh hormat di hadapannya. Bu Ratna menelan ludah. Tangannya yang tadi terlipat kini perlahan turun. Jari-jarinya gemetar tanpa ia sadari. "Apa maksud Anda?" tanyanya. Berusaha terdengar tenang meski suaranya pecah di ujung kalimat. Pria berjas itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah setengah langkah ke samping, memberi ruang, seolah tanpa sadar menegaskan posisi siapa yang sebenarnya lebih tinggi di sana. Lalu ia berkata pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. "Beliau adalah orang yang selama ini Anda banggakan, tanpa Anda sadari." Kening banyak orang berkerut. Kalimat itu membingungkan, namun juga menakutkan. Ayah Sinta maju selangkah. Wajahnya mulai pucat. "Pak, tolong jelaskan," katanya. Pria itu menatapnya. Tatapan yang kini tidak lagi ramah, melainkan tajam dan dingin. "Perusahaan tempat Anda bekerja," katanya, "yang Anda ceritakan dengan bangga ke semua orang." Ia berhenti sejenak, memberi waktu, agar setiap kata berikutnya benar-benar terasa. Pemiliknya adalah beliau. Seolah waktu berhenti. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas dengan normal. Bu Ratna menggeleng pelan. Tidak mungkin," bisiknya. Salah satu tamu bahkan mundur selangkah, seolah ingin menjauh dari kenyataan yang baru saja berubah. "Bukan hanya pemilik," lanjut pria berjas itu. "Beliau pemegang saham mayoritas. Semua keputusan besar berasal dari beliau." Kalimat itu jatuh seperti hantaman terakhir, menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang masih berdiri. Sinta menatap Arga dengan mata membesar. "Arga." Suaranya nyaris tak terdengar. Arga tidak menjawab. Ia sendiri baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar ia pahami. Ia tahu ayahnya sederhana. Ia tahu ayahnya memiliki usaha. Namun tidak pernah, sampai sejauh ini, kakek tua itu tetap berdiri tenang. Seolah semua pengakuan itu bukan sesuatu yang penting. Seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi semua orang di sana, segalanya sudah berubah. Total. Bu Ratna perlahan mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia mencoba mengingat semua kata yang tadi ia ucapkan. Semua hinaan, semua sindiran. Dan semakin ia mengingat, semakin terasa berat. "Astaga," bisiknya pelan. Ayah Sinta menunduk. Tangannya mengepal. Ia tidak berani lagi menatap ke depan. Karena sekarang, ia tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Seseorang yang tidak hanya lebih tinggi secara status, tapi juga telah ia perlakukan dengan sangat buruk. Beberapa tamu mulai saling pandang dengan wajah panik. "Ini, bagaimana? Kita tadi." Ya Allah. Suasana berubah menjadi tekanan yang tidak terlihat. Menyesakkan. Memalukan. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Pria berjas itu kembali berbicara. "Pak," katanya kepada kakek tua, "apa perlu saya jelaskan lebih jauh?"
Pak Dharma menggeleng pelan. Tidak perlu. Jawaban singkat, namun penuh makna. Ia menatap sekeliling. Tatapannya tidak marah, tidak juga puas. Lebih seperti kecewa. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Pak, suara Bu Ratna tiba-tiba terdengar. Ia melangkah maju lagi, kali ini dengan sikap yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi nada tinggi. Hanya kegugupan. Kami tidak tahu, katanya terbata-bata. Kalau kami tahu, kami tidak akan. Kami memang tidak ingin Anda tahu, potong Pak Dharma pelan. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Kakek itu melanjutkan. Saya datang ke sini bukan sebagai siapa-siapa. Hanya sebagai seorang ayah. Ia menatap Arga sebentar. Lalu kembali ke arah keluarga Sinta. Saya ingin melihat, apakah anak saya dihargai sebagai manusia. Tidak ada yang berani menyela. Semua diam, mendengarkan, dan merasakan setiap kata seperti beban. Dan hari ini, lanjutnya, saya mendapatkan jawabannya. Sunyi kembali turun. Lebih dalam. Lebih tajam. Sinta mulai menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Arga menutup matanya sejenak. Ia mengerti. Semuanya sudah terlalu jauh. Di sudut tenda, beberapa tamu mulai menunduk. Tidak ada lagi yang berani menatap. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Karena kebenaran sudah terbuka. Dan tidak ada cara untuk kembali ke sebelumnya. Pria berjas itu berdiri tegak. Kini tidak ada lagi yang meragukan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Namun yang paling kuat di sana, bukanlah jabatan, bukan kekayaan, melainkan sikap. Kakek tua itu akhirnya menarik napas pelan. Lalu berkata, Arga. Iya, Pak. Kita pulang. Dua kata sederhana, namun terasa seperti keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan di detik itu, semua orang sadar. Mereka tidak hanya kehilangan rasa hormat, tapi mungkin telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Kata-kata itu masih menggantung di udara. Kita pulang. Tidak keras, tidak penuh emosi, tapi justru karena itu, terasa begitu pasti. Arga membuka matanya perlahan. Ia menatap ayahnya, lalu mengangguk tanpa ragu. Iya, Pak. Satu keputusan yang langsung mematahkan harapan banyak orang di sana. Sinta tersentak. Arga, jangan, ucapnya dengan suara bergetar. Ia melangkah maju, mencoba menahan langkah pria yang hampir menjadi tunangannya itu. Namun Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sinta dalam diam. Tatapan yang dulu penuh kehangatan, kini berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan benci, tapi juga bukan lagi cinta yang sama. Maaf, katanya pelan. Hanya satu kata, namun cukup untuk membuat hati Sinta runtuh. Air matanya jatuh semakin deras. Ibu, tolong. Sinta menoleh pada Bu Ratna, memohon. Namun Bu Ratna justru sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Wajahnya pucat, nafasnya tidak teratur. Semua kesombongan yang tadi ia tunjukkan, kini berubah menjadi ketakutan. Ia melangkah cepat ke arah kakek tua itu. Pak, tunggu, katanya. Suaranya tidak lagi tegas, tidak lagi tinggi. Kini terdengar kecil, rapuh. Kami salah, lanjutnya. Kami benar-benar tidak tahu. Pak Dharma berhenti, namun ia tidak langsung menoleh. Seolah memberi waktu, agar kata-kata itu benar-benar terasa. Bu Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai. Kami mohon maaf, katanya lagi. Di belakangnya, ayah Sinta ikut melangkah maju. Kami juga minta maaf, Pak, ucapnya. Kami tidak bermaksud menghina. Beberapa tamu yang tadi paling vokal kini ikut diam, bahkan ada yang menunduk dalam-dalam. Suasana berubah total. Dari merendahkan, menjadi memohon. Namun Pak Dharma tetap diam. Ia akhirnya menoleh perlahan. Tatapannya lembut, tapi penuh jarak. Maaf itu penting, katanya pelan. Tapi tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari penghinaan manapun. Bu Ratna menahan napas. Beri kami kesempatan, Pak, katanya. Kami akan memperbaiki semuanya. Pak Dharma menggeleng pelan. Kesempatan itu tadi sudah ada, jawabnya. Sunyi kembali turun.
Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Mereka memang sudah diberi kesempatan. Dan mereka menyia-nyiakannya. Sinta mendekat lagi. Ia berdiri di depan Arga. Air matanya terus mengalir. Aku tidak seperti mereka, katanya lirih. Aku tidak pernah melihat kamu dari itu semua. Arga menatapnya. Dan untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Namun ia menunduk pelan. Aku tahu, jawabnya. Tapi kamu tetap diam. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Sinta terdiam. Tidak ada jawaban. Karena itu adalah kenyataan. Ia diam. Saat semua itu terjadi, ia tidak membela. Ia tidak melawan. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Kakek tua itu melangkah perlahan menuju keluar tenda. Langkahnya tenang. Tidak tergesa. Namun setiap langkah terasa berat bagi mereka yang ditinggalkan. Pria berjas itu langsung mengikuti dari belakang, menjaga jarak dengan penuh hormat. Para tamu otomatis membuka jalan. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak ada yang berani berbicara. Semua hanya menunduk, menyadari kesalahan mereka. Sampai di dekat motor tua itu, Pak Dharma berhenti sejenak. Ia menatap kendaraan sederhana itu. Motor yang tadi menjadi bahan ejekan. Motor yang kini terasa seperti simbol sesuatu yang tidak mereka pahami sejak awal. Arga berdiri di sampingnya. Pak, katanya pelan. Pak Dharma menoleh. Ya. Maaf, ucap Arga. Pak Dharma mengernyit. Untuk apa? Aku membawa Bapak ke sini, jawab Arga. Kakek itu tersenyum tipis. Ini bukan salahmu. Ia menepuk bahu anaknya pelan. Justru hari ini, kamu belajar sesuatu yang penting. Arga mengangguk pelan. Ia mengerti. Lebih dari sebelumnya. Di belakang mereka, suara Bu Ratna kembali terdengar. Pak, Tong. Namun kali ini, tidak ada yang menoleh. Kakek itu naik ke motor. Arga ikut duduk di belakangnya. Mesin dinyalakan. Suara kasar itu kembali terdengar. Namun kini, tidak ada lagi yang menertawakan. Tidak ada lagi yang meremehkan. Karena suara itu menjadi pengingat tentang kesalahan yang tidak bisa dihapus. Motor itu perlahan bergerak, meninggalkan halaman rumah yang tadi penuh tawa. Kini hanya tersisa keheningan. Sinta jatuh terduduk. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Bu Ratna berdiri kaku. Air matanya mulai mengalir, tapi tidak mampu mengubah apapun. Ayah Sinta menutup wajahnya dengan tangan. Rasa malu itu terlalu besar, terlalu dalam. Dan di antara semua itu, satu hal menjadi jelas. Mereka tidak hanya kehilangan calon menantu. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Motor tua itu semakin menjauh. Semakin kecil. Hingga akhirnya hilang dari pandangan. Dan bersama itu, hilang pula semua kesempatan yang tadi sempat mereka miliki. Suara motor itu sudah lama menghilang. Namun gaungnya masih terasa di halaman rumah Bu Ratna. Seperti gema yang tidak terdengar, tapi terus menekan dada siapapun yang ada di sana. Tidak ada lagi musik. Tidak ada lagi tawa. Tenda putih yang tadi terlihat meriah kini terasa asing. Kursi-kursi yang tersusun rapi tampak seperti saksi bisu dari sesuatu yang baru saja runtuh. Para tamu mulai saling pandang. Tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Beberapa berdiri perlahan, berpamitan tanpa banyak bicara. Wajah mereka berubah. Dari yang tadi penuh rasa ingin tahu, kini menjadi canggung dan penuh penyesalan. Sudah ya, kami duluan, kata salah satu tamu pelan. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang mencoba mempertahankan suasana. Karena semua orang tahu, acara ini sudah selesai. Bukan secara resmi, tapi secara makna. Bu Ratna masih berdiri di tempatnya. Matanya kosong. Pikirannya dipenuhi oleh potongan-potongan kejadian yang baru saja terjadi. Kalimat-kalimat yang ia ucapkan. Tawa yang ia biarkan. Tatapan merendahkan yang ia lemparkan. Semuanya berputar kembali. Dan kini, terasa seperti beban yang menghimpit. Aku, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya pelan. Ayah Sinta duduk perlahan di kursi terdekat. Tangannya menutup wajah. Ia tidak sanggup lagi menatap siapapun. Semua rekan kerjaku, gumamnya. Kalau ini sampai terdengar, ia tidak melanjutkan. Karena ia tahu, ini bukan sekadar soal malu. Ini bisa berdampak pada segalanya. Pekerjaan, reputasi, masa depan. Di sisi lain,
Beberapa kerabat mulai saling menyalahkan. "Kamu tadi yang mulai," bisik seseorang. "Loh, kamu juga ikut tertawa?" balas yang lain. "Harusnya dari awal kita tahan saja." Siapa yang menyangka? Percakapan itu terputus-putus. Tidak ada yang benar-benar ingin disalahkan. Tapi semua tahu, mereka bagian dari kesalahan itu. Sinta masih duduk di tanah. Tangisnya belum berhenti. Tangannya gemetar, menggenggam ujung bajunya sendiri. Bayangan Arga terus muncul di kepalanya. Tatapan terakhir itu, kata maaf itu, dan yang paling menyakitkan, kalimat sederhana yang tidak bisa ia bantah. "Kamu tetap diam." Ia menutup wajahnya. "Aku bodoh," bisiknya. Air matanya jatuh tanpa henti. Bu Ratna akhirnya berjalan mendekat. Langkahnya berat. Ia ingin memeluk anaknya. Namun tangannya terhenti di udara. Ia tidak yakin, apakah ia masih berhak. "Sinta," ucapnya pelan. Sinta tidak menjawab, tidak menoleh, tidak bergerak. Itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Karena itu berarti, kepercayaan sudah retak. Di sisi lain, pria berjas yang tadi datang masih berdiri di dekat pintu. Ia belum pergi. Matanya menyapu suasana yang kini berantakan secara emosional. Ia menarik napas pelan, lalu melangkah mendekati ayah Sinta. "Pak," katanya. Ayah Sinta langsung berdiri refleks. Wajahnya penuh kecanggungan. Saya minta maaf," katanya cepat. Pria itu menggeleng. "Saya bukan orang yang perlu Anda mintai maaf," jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi sangat jelas. Ayah Sinta menunduk. Ia tahu, sangat tahu. "Pak," lanjut pria itu, "saya hanya ingin mengingatkan." Nada suaranya tenang, tapi tegas. Beliau bukan orang yang suka membalas dengan kata-kata. Ayah Sinta mengangkat wajahnya sedikit. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksudnya?" tanyanya. Pria itu menatap lurus. Beliau menilai, lalu bertindak. Kalimat itu terasa seperti peringatan, bukan ancaman. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Ayah Sinta menelan ludah. "Perusahaan," bisiknya. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Saya sarankan, bersiap." Lalu ia berbalik. Langkahnya tenang, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian, ketakutan, dan penyesalan. Tamu terakhir mulai pergi. Tenda yang tadi penuh kini hampir kosong. Angin sore mulai berhembus, menggoyangkan kain putih yang kini terasa dingin. Sinta akhirnya berdiri perlahan. Kakinya lemas, namun ia memaksa. Ia menatap ke arah jalan, ke arah di mana motor itu tadi menghilang. "Aku harus menemuinya," katanya pelan. Bu Ratna terkejut. "Sinta, aku harus minta maaf langsung," lanjutnya. "Aku tidak bisa seperti ini." Suara itu lemah, tapi penuh tekad. Ayahnya menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi rasa malu, tapi kesadaran. "Mungkin, itu yang harus kita lakukan," katanya pelan. Bu Ratna terdiam. Ia tidak lagi membantah. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan. Namun di sisi lain, ada satu hal yang belum mereka sadari sepenuhnya. Bahwa tidak semua pintu bisa dibuka kembali setelah ditutup. Dan tidak semua kesempatan datang dua kali. Sore itu, rumah besar yang tadi penuh kesombongan, kini hanya menyisakan keheningan dan jejak kesalahan yang tidak mudah dihapus. Sore mulai merambat menuju malam. Cahaya matahari yang tadi terik kini berubah menjadi jingga yang redup, menyelimuti halaman rumah Bu Ratna dengan suasana yang muram. Tenda putih masih berdiri, tapi tidak lagi memiliki makna. Kursi-kursi kosong tersisa seperti bayangan dari kegembiraan yang gagal terjadi. Di dalam rumah, suasana terasa jauh lebih berat. Tidak ada yang benar-benar duduk santai. Tidak ada yang berbicara dengan normal. Semua bergerak, tapi tanpa arah. Sinta berdiri di dekat pintu, memandangi jalan yang mulai sepi. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi ada tekad yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. "Aku mau ke sana sekarang," katanya tiba-tiba. Suara itu memecah keheningan. Bu Ratna menoleh cepat. "Sekarang?" tanyanya. Sinta mengangguk. "Aku tidak bisa menunggu sampai besok." Ayahnya yang duduk di kursi mengangkat kepala. "Sudah hampir malam," katanya pelan.
Justru itu, jawab Sinta. Semakin lama aku menunda, semakin kecil kemungkinan semuanya bisa diperbaiki. Kalimat itu sederhana, tapi terasa jujur dan menyakitkan. Bu Ratna menatap anaknya lama. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi gadis yang selama ini hanya menurut, tapi seseorang yang sedang berusaha bertanggung jawab. Aku ikut, kata Bu Ratna akhirnya. Sinta terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak, Bu. Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Ini harus aku lakukan sendiri. Bu Ratna tertegun. Ia ingin membantah, namun tidak bisa. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, kesalahan terbesar hari ini datang darinya. Dan mungkin, justru karena itu, kehadirannya tidak akan memperbaiki apapun. Ayah Sinta berdiri perlahan. Ayah antar, katanya. Sinta mengangguk. Kali ini, ia tidak menolak. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. Mesin dinyalakan. Mobil bergerak perlahan meninggalkan rumah yang tadi menjadi saksi semua kejadian. Sepanjang perjalanan, tidak banyak kata. Hanya suara mesin dan napas yang sesekali terdengar berat. Sinta memandang keluar jendela. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu betapa hancurnya perasaan seseorang di dalam mobil itu. Ayah, ucap Sinta pelan. Iya. Kalau semuanya sudah terlambat, bagaimana? Pertanyaan itu menggantung. Ayahnya menarik napas panjang. Kadang, katanya, yang bisa kita lakukan hanya meminta maaf. Ia berhenti sejenak dan menerima apapun jawabannya. Sinta menunduk. Tangannya saling menggenggam. Ia mencoba menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Mobil terus melaju, hingga akhirnya berhenti di sebuah kawasan yang tidak terlalu ramai. Rumah-rumah di sana terlihat sederhana. Tidak ada kemewahan mencolok. Tidak ada gerbang besar. Sinta mengernyit. Di sini? Tanyanya. Ayahnya mengangguk pelan. Alamat yang tadi kita dapat, di sini. Sinta menelan ludah. Ia membuka pintu mobil. Udara malam terasa dingin menyentuh kulitnya. Ia melangkah perlahan menuju rumah yang dimaksud. Rumah itu kecil, rapi. Lampunya menyala hangat. Tidak ada tanda-tanda bahwa di dalamnya tinggal seseorang yang memiliki kekayaan besar. Sinta berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat, namun terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Sangat kencang. Aku harus, bisiknya. Lalu akhirnya, ia mengetuk pintu. 1 kali, 2 kali. Beberapa detik terasa sangat panjang. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya tenang. Namun matanya, tidak lagi sama. Sinta menahan napas. Arga, ucapnya. Arga menatapnya tanpa banyak ekspresi. Ada apa? Tanyanya. Nada suaranya datar. Tidak dingin. Tapi juga tidak hangat. Sinta mencoba tersenyum. Namun gagal. Aku mau minta maaf, katanya. Kata-kata itu keluar dengan berat. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Seolah mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak tahu akan seperti itu, lanjut Sinta. Aku tidak setuju dengan semua yang mereka lakukan. Arga tetap diam. Sinta mulai gemetar. Tapi aku tetap diam, katanya akhirnya. Ia menunduk. Air matanya jatuh lagi. Aku salah. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Arga akhirnya menarik napas pelan. Aku tahu kamu tidak seperti mereka, katanya. Sinta mengangkat wajahnya sedikit. Ada harapan. Kecil. Rapuh. Tapi, lanjut Arga, hari ini bukan hanya tentang kamu. Harapan itu langsung goyah. Aku membawa ayahku ke sana, katanya. Aku percaya, dia akan dihargai. Suaranya masih tenang. Tapi kini, terasa lebih dalam. Dan yang dia dapat, Arga berhenti. Ia tidak melanjutkan. Namun Sinta tahu. Ia sangat tahu. Aku minta maaf, bisiknya lagi. Arga menggeleng pelan. Maafmu aku terima, katanya. Kalimat itu membuat Sinta terdiam. Namun sebelum ia sempat merasa lega, Arga melanjutkan. Tapi itu tidak mengubah keputusan. Seperti sesuatu yang jatuh dan hancur. Perlahan, namun pasti.
Sinta menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa suara. Arga, tolong. Namun Arga hanya berdiri di tempat. Tidak mendekat. Tidak juga menjauh. Hanya menjaga jarak. Beberapa hal, katanya pelan, tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Kalimat itu menjadi batas. Jelas. Tidak bisa ditembus. Di dalam rumah, bayangan kakek tua terlihat berdiri. Ia tidak keluar. Namun ia melihat. Dan ia tahu. Sinta akhirnya menunduk dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Langkahnya mundur perlahan. Satu langkah. Lalu satu lagi. Dan tanpa sadar, ia sedang berjalan menjauh dari sesuatu yang hampir menjadi masa depannya. Pintu perlahan tertutup. Bukan dengan keras. Tapi cukup untuk menegaskan bahwa tidak semua yang hilang bisa kembali. Pintu itu telah tertutup. Bukan hanya pintu rumah sederhana itu, tapi juga pintu harapan yang sejak tadi Sinta pegang dengan sisa-sisa keyakinan. Langkahnya terasa berat saat ia berbalik. Udara malam semakin dingin, menusuk hingga ke dalam dada. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan panjang di aspal, seolah menggambarkan perasaan yang ikut memanjang, tanpa ujung. Ayahnya berdiri tidak jauh dari mobil. Ia melihat semuanya, tanpa perlu mendengar, tanpa perlu bertanya. Dari cara Sinta berjalan saja, ia sudah tahu jawabannya. Sinta mendekat, lalu berhenti di samping mobil. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri diam, menatap kosong ke depan. Ayah, suaranya lirih. Iya, sudah selesai. Kalimat itu singkat, namun penuh arti. Ayahnya mengangguk pelan. Tidak ada nasihat, tidak ada kata penghibur. Karena kadang, kesedihan tidak butuh kata, hanya butuh waktu. Mereka masuk ke dalam mobil. Mesin dinyalakan. Mobil bergerak perlahan meninggalkan rumah itu. Rumah yang sederhana, tapi menyimpan harga diri yang begitu besar. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan sesekali isak yang tertahan. Sinta memejamkan mata. Namun bayangan itu terus muncul. Tatapan Arga, nada suaranya, dan kalimat terakhir yang seperti mengunci segalanya. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Air matanya kembali jatuh. Di rumah, suasana masih sama. Sepi, berat. Bu Ratna duduk di ruang tamu, menunggu. Tangannya saling menggenggam. Matanya terus melirik ke arah pintu. Begitu mobil berhenti di depan rumah, ia langsung berdiri. Langkahnya cepat. Pintu terbuka. Sinta masuk. Wajahnya sudah menjawab segalanya. Bu Ratna berhenti di tempat. Apa? Suaranya nyaris tidak keluar. Sinta menggeleng pelan. Tidak perlu kata. Tidak perlu penjelasan. Jawabannya jelas. Bu Ratna menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Ia mundur perlahan, lalu duduk kembali dengan lemas. Astaga, bisiknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan dampak dari kata-katanya sendiri. Ayah Sinta masuk setelahnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya duduk di kursi, menatap kosong. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan malam itu. Semua sudah terjadi, dan tidak ada cara untuk memutar waktu. Namun malam itu, tidak hanya berat bagi mereka. Di rumah sederhana itu, suasana juga tidak sepenuhnya tenang. Arga berdiri di dekat jendela, menatap ke arah jalan yang tadi dilalui Sinta. Lampu luar masih menyala. Angin malam berhembus pelan. Di belakangnya, kakek tua duduk di kursi kayu. Diam, tenang. Namun pikirannya berjalan jauh. Dia datang, kata Arga pelan. Pak Dharma mengangguk. Iya. Aku menolaknya, lanjut Arga. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Tapi juga tidak ada kebanggaan. Hanya kelelahan. Pak Dharma menatap anaknya. Kamu yakin? Tanyanya. Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku tidak bisa melupakan hari ini. Pak Dharma tersenyum tipis. Bagus. Arga menoleh. Maksud Bapak? Bukan untuk menyimpan luka, kata Pak Dharma, tapi untuk mengingat siapa yang benar-benar menghargai kita. Kalimat itu sederhana, namun dalam. Arga menarik napas pelan. Ia mengerti. Lebih dari sebelumnya. Ayah tidak marah? Tanyanya. Pak Dharma menggeleng. Marah hanya akan membuat hati sempit.
Ia menatap keluar jendela. Yang penting, kita sudah melihat kenyataan. Hening sejenak. Lalu Pak Dharma melanjutkan. Dan Allah selalu menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Arga menunduk. Kata-kata itu menenangkan. Sedikit. Namun cukup. Di sisi lain, malam semakin larut. Di rumah Bu Ratna, tidak ada yang benar-benar tidur. Bu Ratna masih duduk. Matanya merah. Pikirannya terus berputar. Ia mengingat setiap detail, setiap kata, setiap tawa. Dan kini, semuanya terasa seperti kesalahan besar yang tidak bisa dihapus. Apa kita masih bisa memperbaikinya? Tanyanya pelan. Ayah Sinta menggeleng. Sepertinya, tidak. Jawaban itu jujur dan menyakitkan. Sinta duduk di sudut ruangan. Diam. Matanya kosong. Hatinya masih tertinggal di depan pintu yang tadi tertutup. Malam itu, tidak ada yang benar-benar beristirahat. Karena luka yang tercipta masih terlalu segar. Dan penyesalan baru saja dimulai. Pagi datang tanpa memberi jeda. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah jendela rumah Bu Ratna. Biasanya, pagi selalu terasa segar dan penuh harapan. Namun hari itu, terasa berat sejak mata dibuka. Tidak ada suara dapur yang ramai. Tidak ada obrolan santai. Rumah besar itu sunyi, seperti kehilangan nyawanya. Bu Ratna duduk di ruang makan dengan secangkir teh yang sudah dingin. Ia tidak menyentuhnya sejak tadi. Matanya kosong, pikirannya masih terjebak di kejadian kemarin. Ayah Sinta bersiap berangkat kerja. Namun langkahnya terasa tidak seperti biasanya. Lebih lambat, lebih berat. Ia berdiri di depan cermin, merapikan bajunya, tapi tangannya sedikit gemetar. Ayah tetap masuk? Tanya Bu Ratna pelan. Ayah Sinta mengangguk. Harus. Satu kata. Namun syarat beban. Karena ia tahu, hari ini tidak akan biasa. Sangat tidak biasa. Di sudut ruangan, Sinta duduk diam. Ia tidak menangis lagi. Namun wajahnya kehilangan cahaya. Seperti seseorang yang masih belum kembali sepenuhnya. Ayah hati-hati, ucapnya pelan. Ayahnya menoleh, lalu mengangguk. Ia ingin mengatakan sesuatu, memberi kekuatan. Namun kata-kata tidak datang. Akhirnya ia hanya tersenyum tipis, lalu pergi. Perjalanan menuju kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Setiap kendaraan terasa menghambat. Dan setiap detik, terasa seperti mendekatkan pada sesuatu yang ia takutkan. Sesampainya di kantor, suasana terlihat normal. Karyawan berlalu lalang. Suara ketikan terdengar. Telepon berdering. Namun entah kenapa, ia merasa semua mata memandang ke arahnya. Mungkin hanya perasaannya. Mungkin tidak. Ia berjalan menuju ruangannya. Beberapa rekan kerja menyapa. Namun ada yang berbeda. Nada suara mereka. Cara mereka menatap. Seolah sudah ada sesuatu yang beredar. Belum jelas. Tapi terasa. Ia duduk di kursinya. Menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Namun belum sempat ia benar-benar tenang. Pintu ruangannya diketuk. Masuk, ucapnya. Seorang staf masuk dengan wajah ragu. Pak, ada pesan dari manajemen pusat, katanya. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Pesan apa? Tanyanya. Staf itu menyerahkan sebuah amplop. Baru saja dikirim. Ayah Sinta menerimanya. Tangannya terasa dingin. Ia membuka perlahan. Matanya membaca isi surat itu. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Pucat. Napasnya tertahan. Pak? Tanya staf itu. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Surat itu berisi satu hal. Evaluasi jabatan. Dengan catatan khusus. Dan satu kalimat yang membuat dadanya terasa sesak. Keputusan akhir akan ditentukan langsung oleh pemilik utama. Tangannya gemetar. Ia menutup surat itu perlahan. Semua kata dari pria berjas kemarin kembali terngiang. Beliau menilai, lalu bertindak. Ia bersandar di kursi. Pandangannya kosong. Semua yang ia banggakan, semua yang ia jaga, kini berada di ujung yang tidak pasti. Di rumah, Bu Ratna menerima telepon dari salah satu kerabat. Sudah dengar belum? Suara di seberang terdengar pelan. Dengar apa? Tanya Bu Ratna. Apa yang terjadi kemarin sudah mulai tersebar. Jantung Bu Ratna seperti berhenti.
Maksudnya, beberapa tamu sudah bercerita. Tangan Bu Ratna langsung lemas. Ia duduk perlahan. Orang-orang mulai tahu siapa sebenarnya Pak Dharma. Lanjut suara itu. Setiap kata terasa seperti pukulan. Reputasi yang ia banggakan kini perlahan retak. Ia menutup telepon. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua hancur, bisiknya. Di sudut ruangan, Sinta mendengar semuanya. Namun ia tidak bergerak, tidak terkejut. Seolah ia sudah siap dengan semua ini. Karena kehilangan yang ia rasakan sudah lebih dulu menghantamnya. Di sisi lain, di rumah sederhana itu, pagi terasa berbeda. Tenang, damai. Kakek tua itu duduk di teras, menikmati secangkir kopi. Arga duduk di sampingnya. Tidak banyak bicara, hanya menemani. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil datang. Pria berjas turun. Langkahnya cepat. "Pak," ucapnya hormat. Pak Dharma menoleh. "Ada kabar?" tanyanya. Pria itu mengangguk. Semua sudah berjalan sesuai arahan. Arga menatap. Ia tidak bertanya. Namun ia tahu, ini bukan kebetulan. Pak Dharma menyeruput kopinya pelan. Lalu berkata, "Kita tidak menghukum." Ia berhenti sejenak. Hanya memberi pelajaran. Pria berjas itu mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Arga menunduk. Kini ia benar-benar paham. Apa arti dari sikap ayahnya? Bukan kemarahan. Bukan balas dendam. Tapi, keputusan. Dan keputusan itu sedang berjalan di tempat lain. Tanpa mereka sadari sepenuhnya. Pagi itu menjadi awal dari konsekuensi yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Hari itu terasa panjang. Bagi ayah Sinta, setiap detik di kantor seperti berjalan 2 kali lebih lambat. Ia mencoba bekerja seperti biasa, membuka berkas, menjawab email, menghadiri rapat kecil. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Surat itu terus terbayang. Evaluasi jabatan. Keputusan akhir oleh pemilik utama. Tangannya beberapa kali berhenti di atas meja. Ia menatap kosong ke layar komputer, namun tidak satu pun kata masuk ke dalam pikirannya. "Pak, rapat 15 menit lagi," suara stafnya mengingatkan. Ia mengangguk pelan. Namun saat berdiri, langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Saat memasuki ruang rapat, suasana langsung terasa berbeda. Beberapa rekan kerja yang biasanya santai kini terlihat lebih diam. Ada yang hanya menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan catatan mereka. Tidak ada yang benar-benar menatapnya. Dan justru itu terasa lebih menyakitkan. Rapat dimulai. Pembahasan berjalan. Namun perhatian tidak sepenuhnya pada materi. Karena semua orang tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan ia adalah pusatnya. Di tengah rapat, seorang manajer dari pusat masuk. Langkahnya tenang, tapi membawa aura yang membuat ruangan semakin hening. "Maaf mengganggu," katanya. Semua langsung memperhatikannya. Ia membuka map yang dibawanya. Lalu berkata, "Saya hanya ingin menyampaikan bahwa akan ada perubahan struktur dalam waktu dekat." Kalimat itu terdengar formal, namun maknanya jelas. Perubahan. Dan semua orang tahu, siapa yang kemungkinan besar terdampak. Ayah Sinta menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang. Namun tangannya mulai dingin. Rapat selesai lebih cepat dari biasanya. Tidak ada obrolan santai setelahnya. Semua langsung kembali ke meja masing-masing. Menghindari, menjaga jarak. Ia duduk kembali di kursinya. Menatap meja. Lalu perlahan, ia menyadari sesuatu. Semua yang ia banggakan, jabatan, lingkungan, status, bisa berubah dalam satu hari. Hanya karena satu sikap. Di rumah, suasana juga tidak kalah berat. Bu Ratna duduk di ruang tamu, memandangi ponselnya. Notifikasi terus masuk. Pesan dari kerabat, dari teman, dari orang-orang yang dulu selalu memujinya. Namun isi pesannya kini berbeda. "Benar itu kejadian kemarin," katanya, "kamu menghina orang penting." Astaga, kok bisa? Setiap pesan seperti menusuk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak punya pembelaan. Karena semua itu benar. Ia meletakkan ponselnya, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali jatuh.
Bukan karena marah, tapi karena sadar. Ia yang memulai semuanya. Ia yang membuka pintu penghinaan itu. Dan kini, semuanya kembali padanya. Sinta duduk di dekat jendela. Ia tidak menyentuh ponselnya. Tidak ingin tahu apa yang orang katakan. Karena satu hal sudah cukup membuatnya hancur. Ia kehilangan Arga. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Di sisi lain, di rumah sederhana itu, suasana tetap tenang. Tidak ada perubahan. Tidak ada kesibukan berlebihan. Seolah dunia luar tidak memengaruhi mereka. Kakek tua itu duduk membaca koran. Arga di sampingnya, membantu menyeduh kopi. "Pak," kata Arga pelan. Pak Dharma menoleh. "Iya? Apakah ini tidak berlebihan?" Pertanyaan itu jujur, tidak menyalahkan, namun penuh pertimbangan. Pak Dharma tersenyum tipis. "Kamu merasa kasihan?" Arga terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Sedikit." Pak Dharma meletakkan korannya, menatap anaknya. "Kasihan itu baik," katanya. "Tapi jangan sampai membuat kita melupakan prinsip." Arga mendengarkan. "Kita tidak menjatuhkan siapapun," lanjutnya. "Kita hanya membiarkan hasil dari sikap mereka sendiri." Kalimat itu tenang, namun dalam. Arga menarik napas pelan. Ia mulai mengerti. Semua ini bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Di kantor, ayah Sinta dipanggil ke ruang atas. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Pintu terbuka. Ia masuk. Beberapa orang sudah duduk di dalam. Wajah mereka serius. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. "Silakan duduk," kata salah satu dari mereka. Ia duduk. Tangannya saling menggenggam. Beberapa detik hening. Lalu suara itu datang. Setelah mempertimbangkan berbagai hal. Kalimat itu seperti membuka pintu menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Manajemen memutuskan untuk menurunkan posisi Anda sementara waktu. Jantungnya seperti berhenti. Tidak ada kata-kata. Tidak ada protes. Hanya keheningan. "Keputusan ini masih bisa berubah," lanjut suara itu, "tergantung evaluasi selanjutnya." Namun ia tahu, ini bukan awal. Ini sudah akibat. Ia mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain. Saat keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena fisik, tapi karena sesuatu di dalam dirinya runtuh. Harga diri yang ia banggakan perlahan jatuh. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menahannya. Hari itu, semua mulai merasakan bahwa satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi karena kesombongan yang tidak disadari. Hari-hari berikutnya tidak berjalan seperti biasa. Rumah Bu Ratna yang dulu ramai kini terasa asing. Tidak ada lagi suara tawa ringan. Tidak ada lagi obrolan santai di ruang makan. Setiap sudut rumah seolah menyimpan gema kejadian itu, dan terus mengulangnya tanpa henti. Ayah Sinta pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di kantor. Ia masuk ke rumah dengan langkah pelan. Tidak seperti biasanya yang langsung melepas sepatu sambil menyapa. Kali ini ia hanya berdiri sejenak di ambang pintu. Seolah butuh waktu untuk masuk ke dalam kenyataan. Bu Ratna yang melihatnya langsung berdiri. "Bagaimana?" tanyanya hati-hati. Ayah Sinta tidak langsung menjawab. Ia berjalan masuk, duduk di kursi, lalu menarik napas panjang. "Aku diturunkan," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat ruangan terasa semakin berat. Bu Ratna menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. "Ini semua karena aku," bisiknya. Ayah Sinta menggeleng pelan. "Bukan hanya kamu," jawabnya. "Kita semua." Kalimat itu jujur dan menyakitkan. Sinta yang mendengar dari sudut ruangan hanya menunduk. Ia tidak ikut berbicara, karena ia merasa tidak punya hak. Malam itu, mereka makan bersama. Untuk pertama kalinya sejak kejadian. Namun tidak ada percakapan. Hanya suara sendok dan piring yang sesekali beradu. Dan keheningan yang tidak bisa dihindari. Di luar rumah, tetangga mulai berbisik. Kabar itu sudah menyebar. Bukan hanya tentang kejadian di acara pertunangan, tapi juga tentang dampaknya. Katanya,
Jabatan Pak itu diturunkannya. Iya, gara-gara kejadian kemarin. Astaga, cuma karena salah ngomong. Namun mereka tidak tahu. Ini bukan hanya salah ngomong. Ini tentang sikap. Tentang cara memandang orang lain. Dan itu tidak bisa disembunyikan. Di dalam rumah, Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya menyala setengah. Ia memandangi foto keluarga di meja. Foto yang diambil saat semuanya masih terlihat sempurna. Ia menyentuh bingkai itu pelan. Air matanya jatuh lagi. "Aku terlalu sombong," bisiknya. Kalimat itu keluar tanpa ditahan. Tanpa alasan. Tanpa pembelaan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakuinya. Di sisi lain, di rumah sederhana itu, suasana tetap berjalan seperti biasa. Kakek tua itu sedang menyapu halaman. Gerakannya pelan, teratur, tanpa tergesa. Arga keluar dari dalam rumah, melihat ayahnya. "Pak, biar aku saja," katanya. Pak Dharma tersenyum. "Tidak apa-apa, ini sudah biasa." Arga mendekat. "Pak, tentang mereka." Pak Dharma berhenti menyapu, menatap anaknya. "Kamu masih memikirkan?" Arga mengangguk. "Sedikit." Pak Dharma menghela napas pelan. "Manusia belajar dari apa yang mereka alami," katanya. "Kadang, harus melalui cara yang tidak menyenangkan." Arga menunduk. Ia tahu itu benar. Namun tetap saja, ada rasa yang sulit dijelaskan. "Kalau mereka berubah?" tanyanya. Pak Dharma tersenyum tipis. "Perubahan tidak diukur dari kata-kata," jawabnya. "Tapi dari waktu." Kalimat itu sederhana, namun dalam. Arga mengangguk pelan. Ia mulai mengerti. Tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Tidak semua luka harus langsung sembuh. Beberapa butuh waktu. Di rumah Bu Ratna, malam semakin larut. Namun tidak ada yang benar-benar tidur. Ayah Sinta duduk di teras, menatap jalan yang sepi. Ia memikirkan banyak hal. Pekerjaannya, keluarganya, dan satu sosok yang kini terasa sangat jauh. Kakek tua itu. Ia mengingat sikapnya, cara bicaranya, keteguhannya. Dan semakin ia mengingat, semakin ia merasa kecil. "Aku salah menilai," gumamnya. Angin malam berhembus pelan, namun tidak mampu menghilangkan rasa berat itu. Di dalam, Sinta membuka ponselnya. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia melihat pesan lama. Percakapannya dengan Arga. Tawa, rencana, harapan, semua masih ada. Namun kini, terasa seperti milik orang lain. Ia menutup ponselnya, memeluk dirinya sendiri. Bukan karena dingin, tapi karena kehilangan. Dan di antara semua itu, satu hal menjadi jelas. Kesalahan itu bukan hanya menciptakan luka, tapi juga retakan. Retakan yang tidak bisa ditutup dengan mudah. Dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih sejuk, langit lebih cerah. Namun bagi keluarga Bu Ratna, hari itu membawa sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ayah Sinta berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Ia merapikan bajunya dengan teliti, memastikan tidak ada yang terlihat sembarangan. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi karena hari ini, ia ingin datang sebagai seseorang yang benar-benar berubah. Di ruang tamu, Bu Ratna juga bersiap. Pakaiannya sederhana, tidak berlebihan seperti biasanya. Wajahnya tidak lagi penuh riasan mencolok, hanya cukup untuk terlihat rapi. Sinta duduk di kursi, tangannya saling menggenggam. "Apakah kita benar-benar akan ke sana?" tanyanya pelan. Ayahnya mengangguk. "Iya." "Kalau mereka tidak menerima kita?" Pertanyaan itu menggantung. Bu Ratna menarik napas pelan. "Kita tidak datang untuk diterima," katanya. "Kita datang untuk memperbaiki diri." Kalimat itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi gengsi. Hanya keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Sinta menunduk. Ia mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, mereka berangkat. Mobil melaju pelan melewati jalan yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada percakapan di dalamnya. Namun kali ini, keheningan itu tidak menekan. Lebih seperti persiapan. Setibanya di rumah sederhana itu, mereka berhenti. Tidak ada perubahan. Rumah itu tetap sama. Sederhana, tenang,
Dan justru itu yang membuat mereka semakin merasa kecil. Sinta menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. "Ayah," ucapnya. Ayahnya menatapnya. "Kita lakukan bersama." Mereka turun dari mobil. Langkah mereka pelan. Namun pasti. Sampai di depan pintu, ayah Sinta mengetuk. 1 kali. 2 kali. Beberapa detik berlalu. Pintu terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya tenang. Namun kali ini, tidak setegang sebelumnya. Ia melihat mereka bertiga. Tidak terkejut. Seolah sudah menduga. "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya tetap datar. Ayah Sinta maju selangkah. "Saya ingin bicara," katanya. Arga menatap sejenak. Lalu membuka pintu lebih lebar. "Silakan." Mereka masuk. Ruang tamu itu sederhana. Namun terasa hangat. Kakek tua itu duduk di kursi kayu. Seperti biasa. Tenang. Ia menatap mereka. Tidak tersenyum. Tidak juga menunjukkan penolakan. Hanya melihat. Ayah Sinta berdiri di hadapannya. Beberapa detik. Tanpa kata. Lalu, ia menunduk. Dalam. Bukan sekadar formalitas. Bukan sekadar sopan santun. Tapi benar-benar merendahkan diri. "Saya minta maaf," katanya. Suara itu bergetar. Namun jujur, Bu Ratna ikut menunduk. Air matanya langsung jatuh. "Saya juga minta maaf," katanya. "Saya yang paling banyak salah." Sinta berdiri di belakang. Matanya berkaca-kaca. Namun kali ini, ia tidak hanya diam. "Saya juga salah," ucapnya. "Saya tidak membela saat seharusnya saya bicara." Hening. Beberapa detik yang terasa panjang. Kakek tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mereka. Seolah mencoba melihat apa yang ada di balik kata-kata itu. Apakah ini hanya rasa takut? Atau benar-benar kesadaran? Ia akhirnya berdiri perlahan. Langkahnya pelan. Namun penuh wibawa. Ia berhenti di depan mereka. "Banyak orang bisa meminta maaf," katanya pelan. Kalimat itu membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Tapi tidak semua orang benar-benar berubah. Ia menatap satu persatu. Ayah Sinta. Bu Ratna. Lalu Sinta. Waktu akan membuktikan itu. Kalimat itu menggantung. Tidak menolak. Namun juga tidak menerima sepenuhnya. Sinta mengangkat wajahnya. Ada harapan. Kecil. Namun nyata. "Pak," ucapnya. Namun Pak Dharma mengangkat tangan pelan. Menghentikan. "Untuk sekarang," katanya, "cukup." Tidak ada kelanjutan. Tidak ada keputusan. Namun juga tidak ada penolakan. Arga berdiri di samping. Diam. Namun matanya menunjukkan sesuatu yang berubah. Sedikit. Namun terasa. Ayah Sinta mengangguk. "Kami mengerti." Bu Ratna mengusap air matanya. "Terima kasih, sudah menerima kami datang." Pak Dharma tidak menjawab. Namun ia tidak memalingkan wajah. Dan itu sudah lebih dari yang mereka harapkan. Beberapa saat kemudian, mereka pamit. Langkah mereka keluar dari rumah itu terasa lebih ringan. Bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena mereka akhirnya melakukan hal yang benar. Di dalam rumah, Arga menatap ayahnya. "Pak," katanya. Pak Dharma duduk kembali. "Ya. Apakah ini berarti kita memberi mereka kesempatan?" Kakek itu tersenyum tipis. "Kesempatan tidak diberikan," katanya. "Ia diambil lewat perubahan." Arga mengangguk pelan. Ia mengerti. Di luar, mobil perlahan menjauh. Namun kali ini, tidak ada rasa hancur seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah harapan. Kecil, namun mulai tumbuh. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak ada keputusan yang diumumkan. Tidak ada kepastian yang diberikan. Namun ada sesuatu yang berubah, perlahan, hampir tak terasa. Di rumah Bu Ratna, suasana menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena mereka mulai belajar menerima proses. Ayah Sinta tetap berangkat kerja seperti biasa. Posisi yang lebih rendah tidak lagi ia anggap sebagai hukuman, melainkan pengingat. Setiap tugas kecil ia jalani dengan sungguh-sungguh. Suatu pagi, seorang rekan kerja mendekatinya. "Pak, boleh minta bantuan?" tanyanya. Dulu,
Permintaan seperti itu mungkin ia delegasikan. Namun kini, ia mengangguk. Tentu, jawabnya. Ia membantu tanpa ragu, tanpa gengsi, tanpa merasa direndahkan. Dan dari situlah, pandangan orang mulai berubah. Pak, sekarang beda ya, bisik seseorang. Iya, lebih ringan. Lebih enak diajak kerja. Perubahan itu tidak diumumkan, tidak dipamerkan, namun terlihat dan dirasakan. Di rumah, Bu Ratna juga menjalani hari dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi sibuk membandingkan keluarga lain. Tidak lagi membicarakan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Ia mulai lebih banyak berinteraksi dengan tetangga tanpa membawa status. Suatu sore, ia membantu seorang tetangga membawa belanjaan. Hal sederhana, namun dulu, tidak pernah ia lakukan. "Terima kasih ya, Bu," kata tetangga itu. Bu Ratna hanya tersenyum. Sama-sama. Senyum yang tulus, tanpa maksud apapun. Di dalam rumah, Sinta mulai bangkit perlahan. Ia tidak lagi hanya duduk diam. Ia membantu ibunya. Ia menemani ayahnya berbicara. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Namun satu hal masih sering muncul. Arga. Namanya tidak lagi diucapkan. Namun tetap hadir, dalam diam. Di sisi lain, di rumah sederhana itu, kehidupan tetap berjalan tenang. Namun Arga mulai memperhatikan sesuatu. Perubahan. Bukan di dalam rumahnya, tapi di luar. Suatu hari, saat ia keluar membeli sesuatu, ia melihat ayah Sinta di kejauhan. Sedang berbicara dengan seseorang. Nada suaranya rendah. Sikapnya sopan. Tidak ada kesan angkuh. Arga berhenti sejenak. Mengamati. Tidak mendekat. Namun cukup untuk melihat bahwa sesuatu memang berubah. Malam harinya, ia duduk bersama ayahnya. "Pak," katanya. Pak Dharma menoleh. "Iya. Aku melihat mereka hari ini." Pak Dharma diam. Menunggu. "Mereka berbeda," lanjut Arga. Nada suaranya tidak ragu. Hanya memastikan. Pak Dharma tersenyum tipis. "Perubahan itu terlihat," katanya. "Tapi yang lebih penting, apakah itu bertahan?" Arga mengangguk. Ia tahu maksudnya. Perubahan sesaat tidak cukup. Namun tetap saja, hatinya mulai bergerak. Sedikit. Di rumah Bu Ratna, malam itu terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, mereka makan sambil berbicara. Tidak banyak, namun cukup. Sinta tersenyum tipis. Bu Ratna melihat itu, dan hatinya terasa hangat. "Aku sudah lama tidak melihat kamu seperti ini," katanya. Sinta menunduk. "Pelan-pelan, Bu," jawabnya. Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Ayahnya mengangguk. "Iya, pelan-pelan." Mereka tidak lagi terburu-buru memperbaiki semuanya. Mereka hanya menjalani. Dan dari situlah, perubahan itu tumbuh. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, hanya dari kesadaran. Di sisi lain, kakek tua itu duduk di teras seperti biasa, menikmati kopi, melihat langit malam. Arga duduk di sampingnya. "Pak," katanya pelan. "Iya." Kalau suatu hari mereka benar-benar berubah. Ia tidak melanjutkan. Namun Pak Dharma mengerti. Ia tersenyum. "Hati manusia," katanya, "tidak sekeras yang kita kira." Arga menatapnya. "Tapi juga tidak semudah yang kita harapkan," lanjutnya. Kalimat itu menggantung. Namun jelas. Arga mengangguk pelan. Ia memahami. Di kejauhan, malam terasa tenang. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang mulai terbuka. Bukan sepenuhnya. Belum. Namun cukup untuk memberi ruang. Bagi kemungkinan. Yang dulu terasa mustahil. Kini, mulai terlihat. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Tidak lebih terang. Tidak lebih hangat. Namun terasa lebih tenang. Seolah sesuatu yang lama menggantung akhirnya siap menemukan ujungnya. Di rumah sederhana itu, kakek tua sudah duduk di teras seperti biasa. Secangkir kopi di tangannya, pandangannya lurus ke depan, namun pikirannya jelas berjalan jauh. Arga keluar dari dalam rumah. Langkahnya pelan, namun tidak ragu. "Pak," ucapnya. Pak Dharma menoleh. "Iya." Arga duduk di sampingnya. Beberapa detik ia diam.
seolah menyusun kata. Atau mungkin, menyusun keputusan. Aku sudah memikirkan semuanya, katanya akhirnya. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. Aku melihat perubahan mereka, lanjut Arga. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Ia menatap ke depan, dan itu bukan dibuat-buat. Hening. Pak Dharma menyeruput kopinya pelan. Aku tidak ingin mengulang masa lalu, kata Arga lagi. Tapi aku juga tidak ingin menutup mata dari perubahan. Ia menoleh pada ayahnya. Aku ingin memberi kesempatan. Kalimat itu sederhana, namun membawa banyak arti. Pak Dharma menatap anaknya. Lama, seolah memastikan. Bukan hanya dari kata, tapi dari hati. Kamu yakin? Tanyanya. Arga mengangguk. Bukan karena kasihan, jawabnya. Tapi karena aku melihat, mereka benar-benar belajar. Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum yang tidak lebar. Namun cukup. Kalau begitu, katanya, itu keputusanmu. Arga mengangguk pelan. Namun sebelum ia benar-benar merasa ringan, Pak Dharma melanjutkan. Kesempatan bukan berarti melupakan. Arga menatap, tapi memilih untuk membuka jalan baru. Kalimat itu menenangkan, namun juga mengingatkan bahwa ini bukan kembali ke masa lalu. Ini adalah langkah baru. Di tempat lain, di rumah Bu Ratna, pagi itu juga terasa berbeda. Tidak ada kesibukan berlebihan, namun ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Bu Ratna sedang menyapu halaman. Sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Sinta membantu menyiram tanaman. Ayahnya duduk di kursi, membaca sesuatu dengan tenang. Tiba-tiba, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Mereka semua menoleh. Jantung Sinta langsung berdegup. Langkah kaki terdengar. Pintu diketuk. Bu Ratna berhenti menyapu. Tangannya gemetar. Ayah Sinta berdiri perlahan. Sinta menahan napas. Pintu dibuka. Dan di sana, Arga berdiri. Sendirian. Namun kehadirannya sudah cukup untuk mengubah segalanya. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hanya tatapan. Hanya perasaan yang bercampur. Akhirnya, Arga berkata, "Aku datang untuk bicara." Nada suaranya tenang. Tidak dingin. Namun juga tidak sepenuhnya hangat. Ayah Sinta mengangguk. "Silakan masuk." Arga masuk. Ia melihat sekeliling. Rumah itu sama. Namun suasananya berbeda. Lebih sederhana. Lebih tenang. Lebih manusiawi. Mereka duduk. Hening sejenak. Lalu Arga berbicara. "Aku sudah melihat perubahan kalian." Bu Ratna menunduk. Air matanya langsung jatuh. "Kami memang berusaha," katanya pelan. Arga mengangguk. "Aku tahu." Ia menatap mereka satu persatu. "Dan itu alasan aku datang." Sinta menggenggam tangannya sendiri. Jantungnya berdetak sangat kencang. "Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi," lanjut Arga. Kalimat itu membuat suasana menegang. Namun ia melanjutkan, "Tapi aku juga tidak ingin menutup kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik." Air mata Sinta jatuh. Namun kali ini, berbeda. Bukan hanya sedih. Ada harapan. "Kita mulai dari awal," kata Arga. Kalimat itu sederhana. Namun terasa seperti membuka pintu yang lama tertutup. Bu Ratna menangis. Namun bukan karena hancur. Melainkan karena lega. Ayah Sinta menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," katanya pelan. Sinta tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Arga. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ada cahaya kembali di matanya. Di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa suasana yang berbeda. Bukan lagi tentang masa lalu, bukan lagi tentang kesalahan, namun tentang kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Di tempat lain, kakek tua itu duduk di teras. Seperti biasa, tenang. Ia menatap langit, lalu tersenyum kecil. Karena ia tahu, keputusan itu sudah diambil. Dan kali ini, bukan karena emosi, bukan karena tekanan, tapi karena pemahaman bahwa manusia selalu punya kesempatan untuk berubah, selama mereka mau. Dan hari itu, sebuah luka yang dalam, akhirnya mulai tertutup, dengan cara yang tidak mudah, namun benar.
Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut. Tidak ada kemegahan berlebihan. Tidak ada hiruk-pikuk yang memaksakan kemewahan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Segalanya terasa lebih tulus, lebih tenang, lebih bermakna. Di sebuah halaman yang tidak terlalu luas, tenda sederhana berdiri. Kursi tersusun rapi, bunga-bunga segar menghiasi sudut-sudut dengan sentuhan yang tidak berlebihan. Namun suasananya hangat. Berbeda jauh dari hari yang dulu. Hari yang penuh penilaian. Hari yang penuh kesombongan. Hari yang hampir menghancurkan segalanya. Kini, hari itu datang kembali. Namun dalam bentuk yang jauh lebih baik. Di dalam rumah, Sinta duduk dengan pakaian pengantin yang sederhana namun anggun. Tidak berlebihan. Tidak mencolok. Tapi memancarkan ketenangan. Wajahnya tidak lagi tegang seperti dulu. Ada senyum kecil di bibirnya. Dan yang lebih penting, ada ketulusan di matanya. Bu Ratna berdiri di belakangnya, menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu tidak menyangka, kita sampai di titik ini, ucapnya pelan. Sinta tersenyum. Ini bukan akhir, Bu, jawabnya. Ini awal. Bu Ratna mengangguk. Air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena penyesalan, melainkan rasa syukur. Di sisi lain, di ruangan berbeda, Arga berdiri dengan pakaian sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kesan ingin menunjukkan sesuatu. Namun justru disitulah, wibawanya terasa. Ia menarik napas pelan. Menenangkan dirinya. Bukan karena ragu. Tapi karena ia memahami. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini tentang perjalanan panjang. Tentang pelajaran. Tentang perubahan. Dan tentang keputusan yang diambil dengan hati. Kakek tua itu berdiri di sampingnya. Menatap anaknya dengan bangga. Kamu siap? Tanyanya. Arga mengangguk. Siap, Pak. Kakek itu tersenyum tipis. Bukan hanya menjadi suami, katanya, tapi menjadi seseorang yang menjaga nilai. Arga menunduk hormat. Ya, Pak. Di luar, para tamu mulai berdatangan. Namun kali ini, tidak ada bisik-bisik merendahkan. Tidak ada tatapan menilai. Yang ada hanyalah senyum, sapaan hangat, dan rasa hormat yang tulus. Ayah Sinta berdiri di depan, menyambut tamu dengan sikap yang berbeda. Lebih rendah hati, lebih tenang, lebih bijak. Beberapa orang yang dulu hadir di acara sebelumnya juga datang. Namun sikap mereka kini berubah. Tidak ada lagi tawa sinis. Yang ada hanya rasa segan dan pelajaran yang masih mereka ingat. Acara dimulai. Arga duduk di depan. Sinta dibawa masuk perlahan. Langkahnya pelan. Namun pasti. Tatapan mereka bertemu. Dan di sana, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi luka. Yang ada hanyalah keyakinan. Ijab kabul berlangsung. Suara saksi terdengar jelas. Dan ketika kalimat itu terucap, sah. Satu kata. Namun penuh makna. Air mata jatuh. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan kebahagiaan. Kakek tua itu menunduk pelan. Matanya berkaca-kaca. Namun senyumnya tetap ada. Karena ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Ini hasil dari proses. Dari ujian. Dari kesalahan yang diperbaiki. Dan dari hati yang akhirnya belajar. Bu Ratna memeluk Sinta. Tangisnya pecah. Namun penuh syukur. Maafkan ibu, bisiknya. Sinta memeluknya erat. Sudah, Bu. Ayah Sinta menyalami Arga. Tangannya sedikit gemetar. Terima kasih, sudah memberi kami kesempatan, katanya. Arga menunduk hormat. Terima kasih, sudah berubah, jawabnya. Kalimat itu sederhana, namun menjadi penutup dari perjalanan panjang mereka. Di tengah acara, kakek tua itu berdiri. Semua menoleh. Ia tidak berbicara panjang. Hanya satu kalimat. Harga seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat. Hening. Semua mendengarkan. Tapi oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kalimat itu menjadi penegas. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk semua yang hadir. Acara berlangsung dengan hangat. Tidak mewah, namun penuh makna. Dan di akhir hari, saat matahari mulai tenggelam, dua orang berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai calon, tapi sebagai pasangan yang telah melewati ujian, yang telah belajar dari kesalahan,
dan yang memilih untuk tetap melangkah bersama. Perjalanan mereka tidak sempurna, namun justru karena itu menjadi berarti. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari hati yang belajar untuk menjadi lebih baik.